Robert, seorang fisikawan muda yang ambisius, terpilih untuk menjalankan misi rahasia pemerintah, melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Tahun 2077, dunia telah berubah drastis akibat perubahan iklim dan perang sumber daya. Pemerintah berharap Robert bisa kembali ke masa lalu dan mencegah bencana-bencana tersebut terjadi. Dengan mesin waktu eksperimental yang baru selesai dibangun, Robert bersiap untuk melompat ke tahun 1900. Namun, ada kesalahan perhitungan kecil yang berakibat fatal. Alih-alih tiba di awal abad ke-20, Robert mendapati dirinya terdampar di sebuah kota kecil yang asing pada tahun 1955. Kota itu bernama Harmony Creek, Ohio. Mobil-mobil klasik berlalu lalang, radio memutar lagu-lagu swing yang riang, dan orang-orang berpakaian rapi dengan senyum lebar. Robert, dengan pakaian futuristik dan mesin waktu yang rusak, merasa seperti ikan yang terdampar di daratan. Robert segera menyadari bahwa mesin waktunya rusak parah dan membutuhkan komponen yang tidak tersedia di era ini. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan di tahun 1950-an sambil mencari cara untuk memperbaiki mesinnya dan kembali ke masa depannya. Robert menyewa kamar di sebuah penginapan kecil milik seorang wanita tua bernama Mrs. Gable. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang penulis yang sedang mencari inspirasi. Mrs. Gable, dengan keramahannya yang khas, menyambut Robert dengan tangan terbuka. Hari-hari Robert di Harmony Creek diisi dengan mengamati kehidupan masyarakat setempat, mempelajari teknologi era itu, dan mencari petunjuk tentang cara memperbaiki mesin waktunya. Ia bekerja serabutan di bengkel lokal, belajar tentang mesin-mesin klasik dan elektronik sederhana. Namun, semakin lama Robert berada di Harmony Creek, semakin ia merasa terikat dengan tempat itu. Ia berteman dengan para mekanik di bengkel, jatuh cinta pada anak Mrs. Gable, seorang guru sekolah bernama Susan, dan mulai merasakan kehangatan komunitas yang selama ini tidak pernah ia rasakan di masa depannya yang dingin dan penuh teknologi. Robert dihadapkan pada dilema besar. Apakah ia harus terus berusaha kembali ke masa depannya dan menjalankan misinya untuk menyelamatkan dunia, ataukah ia harus menerima kehidupan baru yang sederhana dan bahagia di Harmony Creek? Suatu malam, saat Robert sedang memperbaiki mesin waktunya di gudang belakang penginapan, Susan datang menghampirinya. Ia sudah lama curiga dengan gerak-gerik Robert yang aneh. Robert akhirnya memutuskan untuk menceritakan segalanya pada Susan, tentang masa depannya, mesin waktu, dan misinya. Susan, meskipun awalnya terkejut, percaya pada Robert. Ia menawarkan bantuannya untuk mencari komponen yang dibutuhkan dan membantu Robert memperbaiki mesin waktunya. Bersama-sama, mereka menjelajahi toko-toko barang bekas, mencari suku cadang elektronik kuno, dan merakit kembali mesin waktu yang rusak. Namun, semakin dekat Robert dengan perbaikan mesin waktunya, semakin berat pula hatinya. Ia mulai membayangkan kehidupan yang akan ia tinggalkan di Harmony Creek, teman-temannya, Mrs. Gable, dan terutama Susan. Akhirnya, tiba saatnya ketika mesin waktu itu siap digunakan. Robert berdiri di depan mesin itu, menatap Susan dengan mata berkaca-kaca. Ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Robert menatap Susan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bagaimana, ucapnya lirih. Aku datang ke sini dengan sebuah misi, untuk menyelamatkan masa depan. Tapi sekarang aku punya alasan untuk tinggal. Susan tersenyum lembut, menggenggam tangan Robert. Aku tahu ini sulit, Robert. Tapi kau harus melakukan apa yang kau rasa benar. Jika kau percaya bahwa kau bisa membuat perbedaan di masa depan, maka pergilah. Aku akan baik-baik saja. Robert terdiam sejenak, mencoba menimbang semua pilihannya. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Di sisi lain, ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru yang bahagia di Harmony Creek. Akhirnya, Robert menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Aku akan pergi, katanya dengan suara mantap. Aku harus mencoba menyelamatkan masa depan, meskipun itu berarti aku harus meninggalkanmu. Susan mengangguk, air mata mulai membasahi pipinya. Aku mengerti. Aku akan selalu mengingatmu, Robert. Robert memeluk Susan erat-erat, mencoba menyerap semua kehangatan dan cintanya.
Ia tahu bahwa ini mungkin adalah pelukan terakhir mereka. Dengan berat hati, Robert naik ke dalam mesin waktu. Ia mengatur koordinat waktu ke tahun 1900, seperti yang direncanakan semula. Sebelum menekan tombol aktivasi, ia menoleh ke arah Susan dan tersenyum. "Sampai jumpa," bisiknya. Mesin waktu itu berderu keras, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Dalam sekejap, Robert menghilang, meninggalkan Susan sendirian di gudang yang sunyi. Susan mengusap air matanya dan menatap langit malam yang bertaburan bintang. Ia tahu bahwa Robert telah pergi untuk melakukan hal yang benar. Ia akan selalu mencintainya, meskipun mereka tidak bisa bersama. Robert tiba di tahun 1900, tepat di kota yang ia tuju. Ia segera memulai misinya untuk mencegah bencana-bencana yang akan datang. Dengan pengetahuan dan teknologi dari masa depan, ia berhasil mempengaruhi peristiwa-peristiwa penting dan mengubah arah sejarah. Namun, Robert tidak pernah melupakan Susan dan kehidupan yang ia tinggalkan di Harmony Creek. Ia sering membayangkan wajahnya, senyumnya, dan kehangatannya. Ia tahu bahwa ia telah membuat pengorbanan besar, tetapi ia percaya bahwa itu semua sepadan dengan masa depan yang lebih baik. Bertahun-tahun kemudian, Robert kembali ke tahun 2077. Ia mendapati bahwa dunia telah berubah menjadi tempat yang lebih baik, lebih damai, dan lebih berkelanjutan. Misinya telah berhasil. Namun, Robert merasa ada sesuatu yang hilang dalam hatinya. Ia merindukan kehidupan yang sederhana dan bahagia di Harmony Creek. Ia memutuskan untuk menggunakan mesin waktunya sekali lagi, untuk mengunjungi Susan dan melihat bagaimana kehidupannya. Robert kembali ke tahun 1955, ke Harmony Creek. Ia menemukan Susan masih mengajar di sekolah yang sama. Ia sudah menikah dan memiliki anak. Robert mengamati Susan dari kejauhan, tidak berani mendekat. Ia melihat kebahagiaan di wajahnya, dan ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia tidak ingin mengganggu kehidupannya. Dengan hati yang berat, Robert kembali ke masa depannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memiliki segalanya. Ia harus merelakan kebahagiaannya sendiri demi kebaikan yang lebih besar. Robert menghabiskan sisa hidupnya untuk bekerja demi kemajuan teknologi dan perdamaian dunia. Ia selalu mengenang Susan dan Harmony Creek sebagai pengingat tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Meskipun ia telah kehilangan cinta sejatinya, ia tahu bahwa ia telah membuat perbedaan di dunia. Dan itu sudah cukup baginya. Robert, meski telah berhasil mengubah masa depan menjadi lebih baik, tak pernah bisa melupakan Susan. Bayangan senyumnya, kehangatan pelukannya, dan ketulusan hatinya terus menghantuinya. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang benar untuk menyelamatkan dunia, tapi hatinya tetap kosong tanpa Susan. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri pada kemajuan teknologi dan perdamaian dunia, Robert merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merindukan kehidupan sederhana di Harmony Creek, dan terutama, ia merindukan Susan. Suatu malam, Robert memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin dianggap gila. Ia mengatur mesin waktunya ke tahun 1940, ke Harmony Creek, saat Susan masih remaja. Ia ingin melihatnya sekali lagi. Sebelum ia membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Robert tiba di Harmony Creek pada musim panas tahun 1940. Kota itu tampak lebih kecil dan lebih sederhana dari yang ia ingat. Ia mencari tahu di mana Susan tinggal dan memutuskan untuk mengamatinya dari kejauhan. Robert melihat Susan yang masih berusia 15 tahun, berjalan pulang dari sekolah. Ia tampak ceria dan penuh semangat, sama seperti yang ia ingat. Robert merasa hatinya berdebar kencang. Ia ingin sekali menghampirinya, memeluknya, dan mengatakan betapa ia mencintainya. Namun, Robert tahu bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Ia tidak bisa mengubah masa lalu. Ia tidak bisa mengganggu kehidupan Susan. Ia hanya bisa mengamatinya dari kejauhan dan merelakan kebahagiaannya. Robert menghabiskan beberapa hari di Harmony Creek, mengamati Susan dari kejauhan. Ia melihatnya tertawa bersama teman-temannya, membantu ibunya di rumah, dan bermimpi tentang masa depannya. Robert merasa terharu melihat betapa bahagianya Susan. Akhirnya, Robert memutuskan untuk kembali ke masa depannya.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apapun. Ia hanya bisa mengenang Susan dan mencintainya dari kejauhan. Sebelum pergi, Robert meninggalkan sebuah surat di depan rumah Susan. Dalam surat itu, ia menulis tentang perasaannya, tentang mesin waktu, dan tentang pengorbanan yang telah ia buat. Ia tidak menyebutkan namanya, tapi ia berharap Susan akan mengerti. Robert kembali ke tahun 2077, membawa serta kenangan tentang Susan yang abadi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakannya, tapi ia juga tahu bahwa ia telah melakukan apa yang benar. Robert menghabiskan sisa hidupnya untuk bekerja demi kebaikan umat manusia. Ia selalu mengenang Susan sebagai inspirasi dan pengingat tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, cinta, kebahagiaan, dan pengorbanan. Dan meskipun ia tidak pernah bisa bersama Susan, ia tahu bahwa cintanya akan abadi, melintasi waktu dan ruang. Setelah menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi pada kemajuan teknologi dan perdamaian dunia, Robert merasa bahwa waktunya telah tiba. Usianya sudah senja, dan ia merasa lelah. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhir, ada satu hal yang ingin ia lakukan, mengunjungi makam Susan. Dengan bantuan teknologi canggih di masa depannya, Robert melakukan perjalanan waktu terakhirnya. Ia kembali ke Harmony Creek, ke tahun 2077. Kota itu telah berubah drastis, menjadi kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit dan mobil terbang. Namun, Robert tahu di mana ia harus mencari. Robert menuju ke pemakaman tua di pinggiran kota. Ia mencari-cari di antara nisan-nisan yang berjejer rapi, hingga akhirnya ia menemukan apa yang ia cari, sebuah nisan sederhana dengan nama Susan Gable terukir di atasnya. Robert berlutut di depan makam Susan, air mata mulai membasahi pipinya. Ia telah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Ia akhirnya bisa bertemu dengan Susan, meskipun hanya dalam bentuk kenangan. Susan, bisik Robert dengan suara bergetar. Aku kembali. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu. Aku selalu mencintaimu. Robert menghabiskan beberapa jam di makam Susan, menceritakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia menceritakan tentang misinya untuk menyelamatkan dunia, tentang pengorbanan yang telah ia buat, dan tentang cintanya yang abadi untuk Susan. Saat matahari mulai terbenam, Robert berdiri dan mengusap air matanya. Ia tahu bahwa ia harus pergi. Ia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Selamat tinggal, Susan, ucap Robert dengan suara lirih. Aku akan selalu mencintaimu. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Robert meninggalkan sebuah bunga di atas makam Susan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ia tahu bahwa ia telah melakukan semua yang ia bisa. Ia telah memenuhi janjinya untuk selalu mencintai Susan, meskipun mereka tidak bisa bersama. Robert kembali ke masa depannya, dengan hati yang tenang dan damai. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia telah menyelamatkan dunia, dan ia telah mencintai Susan dengan sepenuh hatinya. Robert menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di bibirnya. Ia meninggal dengan damai, dikelilingi oleh kenangan tentang Susan dan Harmony Creek. Dan meskipun ia telah pergi, cintanya untuk Susan akan abadi, melintasi ruang dan waktu.